Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, zat yang pantas untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari para hambanya. Karena semua kebaikan itu datang darinya, karena semua kenikmatan itu memang miliknya. Dan dia menjanjikan kepada para hambanya, siapa saja di antara mereka yang bersyukur atas pemberiannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan kenikmatan di waktu berikutnya. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan umat manusia yang bila diikuti petunjuk ajarannya maka akan selamat di dunia sampai menuju negeri yang kekal abadi selamanya. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih dalam bab akidah, dan kita masih juga membahas tentang rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada para rasul. Dan kali ini kita akan menyebutkan keimanan kepada para rasul ini memiliki 4 cakupan yang kita sebut juga dengan 4 rukun dari beriman kepada para rasul. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama adalah mengimani bahwa ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul tersebut adalah benar, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa saja yang ingkar, siapa saja yang kufur, mengingkari dan mengkufuri ajaran salah satu dari rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh orang yang mengingkari tersebut telah mengingkari seluruh para rasul. Salah satu dari para rasul bila diingkari, maka ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap seluruh para rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 105. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kadzabat qaumu nuhinil mursalin. Kaumnya Nuh itu mendustakan para rasul. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa kaumnya Nabi Nuh itu mendustakan seluruh para rasul. Padahal rasul yang diutus kepada
kaumnya tersebut hanyalah Nabi Nuh alaihissalam, ya. Dan mereka tidak bertemu dengan rasul-rasul yang lainnya. Namun tatkala Nabi Nuh yang merupakan salah satu rasul itu didustakan, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa mereka telah mendustakan para rasul. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya ajaran rasul itu sama. Karena sesungguhnya ya para rasul ini saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ajaran para rasul mereka inilah sama. Sama akidahnya, sama keyakinannya, dan sama mengajak manusia sama-sama untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang berbeda di dalam syariat-syariatnya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka berdasarkan penjelasan seperti ini, orang-orang Kristiani, orang-orang Nasrani yang mereka adalah orang yang diberikan Alkitab dan diutus kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Isa putra Maryam, maka sungguh mereka telah mendustakan para rasul tatkala mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian mereka juga mendustakan ya Nabi Isa alaihi salam, di mana beliau sendiri alaihi salam mengkabarkan tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bahkan di dalam kitab Injil sendiri terdapat pengkabaran ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat akhir zaman. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tentunya ketika dikabarkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW, ini menunjukkan bahwa beliau ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang juga diutus kepada mereka, yang akan menyelamatkan mereka dari kesesatan, menyelamatkan mereka ya dari siksaan, yang memberikan petunjuk kepada mereka menuju jalan kebenaran, jalan yang lurus. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini rukun yang pertama, yaitu mengimani bahwasanya ajaran para rasul itu benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pengingkaran terhadap salah satu rasul ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap semua rasul. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang kedua adalah mengimani para rasul yang disebutkan nama mereka secara rinci. Seperti contohnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, ya, Ilyas, Zakaria, Yahya, atau rasul-rasul Nabi dan Rasul yang lainnya, ya, alaihimussalatu wassalam. Maka kita wajib untuk mengimani secara rinci. Maka disebutkan ya ada 5 para rasul yang mereka ini disebut dengan Rasul Ulul Azmi, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihimussalam. Baik, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka di 2 tempat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah dalam surah Al-Ahzab ayat 7, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam
wa Isa bin Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah tatkala kami mengambil perjanjian mereka dari kalangan para nabi, ya. Dan juga darimu, juga dari Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa putra Maryam. Ini disebutkan, ya, demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 13, ini ayat yang kedua. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fih. Allah berfirman yang artinya, Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk kalian dari agama ini apa yang telah Dia wasiatkan dengannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan dengannya kepada Ibrahim, Musa dan Isa, agar tegakkanlah agama ini dan janganlah kalian bercerai-berai. Nah, di sini disebutkan 5 nabi atau 5 rasul yang mereka disebut dengan Nabi Ulul Azmi atau Rasul Ulul Azmi. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, adapun nama-nama para rasul yang tidak disebutkan secara rinci, maka kita mengimani secara global, ya, kita mengimani secara global, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkabarkannya dalam bentuk global, tidak menyebutkan secara rinci, maka kita mengimani secara global pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 78, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Allah berfirman yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus para rasul-rasul sebelummu. Di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu, dan di antara mereka ada yang tidak kami kisahkan kepadamu. Demikian. Nah, oleh karenanya ketika tidak dikisahkan atau tidak disebutkan, ya, kepada Rasulullah dan Rasulullah tidak mengkabarkannya, maka kita pun mengimani para rasul tersebut yang tidak disebutkan itu secara global, ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian rukun yang ketiga dari beriman kepada para rasul adalah membenarkan kabar-kabar yang sahih tentang mereka, ya. Membenarkan kabar-kabar yang sahih tentang mereka, seperti Nabi Muhammad SAW mengkabarkan kepada kita dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang Nabi Musa alaihissalam yang pernah memukul malaikat maut yang ketika itu menjelma menjadi manusia, karena Nabi Musa alaihissalam menyangka bahwasanya malaikat maut ini akan, ya, memudaratkannya dengan mencabut nyawanya, yaitu, ya, ingin memudaratkannya. Demikian. Maka Nabi Musa alaihissalam membela diri, ya, lalu dengan cara memukul, ya, orang tersebut yang ternyata dia adalah malaikat maut. Demikian. Begitu juga kisah di mana, ya, Nabi Musa alaihissalam itu pernah lari dalam kondisi telanjang mengejar batu yang membawa pergi pakaiannya ketika beliau alaihissalam itu sedang mandi sendirian di sungai. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan seterusnya dari kisah-kisah para nabi dan rasul. Maka kita benarkan kabar-kabar yang sahih tentang mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita sebutkan rukun yang keempat beriman kepada para rasul, yaitu mengamalkan syariat rasul yang diutus kepada kita. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul yang diutus kepada seluruh manusia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 65, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, demi Rabbmu, mereka tidak akan beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, ya, sebagai pemberi putusan terhadap apa yang mereka perselisihkan di tengah-tengah mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa berat dari apa yang telah engkau putuskan, dan mereka menerima dengan lapang dada. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya. Kita tahu bahwasanya sumpah itu fungsinya adalah untuk menguatkan, ya. Sumpah itu fungsinya adalah untuk menguatkan, ya. Dan sebagai bentuk penegasan terhadap apa yang dinyatakan. Dalam Al-Quran kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah. Banyak bersumpah. Dan yang paling banyak dari sumpah-sumpah tersebut adalah bersumpah dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan tentang kedudukan makhluk tersebut, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan begitu besar manfaatnya di sisi makhluk para hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga menunjukkan tentang pentingnya sesuatu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah bersumpah, ya, dengan makhluk yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah dan di sisi para hambanya. Nah, kita dapatkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya. Ya. Fala wa rabbika, demi Rabbmu. Allah bersumpah dengan, ya, dirinya sendiri. Menunjukkan bahwasanya sesuatu yang menjadi isi sumpah tersebut ini sesuatu yang sangat penting, lebih penting ketimbang, ya, sumpah-sumpah atau isi-isi sumpah yang Allah bersumpah dengan makhluk. Ketika Allah SWT bersumpah dengan sesuatu yang lebih mulia, bahkan paling mulia, yaitu dirinya, maka menunjukkan begitu pentingnya isi sumpah tersebut. Itu ternyata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, tidak berimannya para hamba sampai mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemberi putusan hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ya. Kemudian setelah ditetapkan oleh Nabi SAW, maka tidak boleh ada rasa berat. Begitu juga harus menerima, ya, tidak boleh menolaknya, demikian. Dan tentunya dengan penerimaan yang lapang dada. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Keimanan dengan para rasul ini, setelah kita menyebutkan rukunnya ada 4. Keimanan kepada para rasul ini memiliki pengaruh yang baik bagi seorang mukmin. Yang pertama adalah pengetahuan bagi seorang mukmin tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu kasih sayangnya dan begitu perhatiannya, ya, kepada para hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus hamba-hamba pilihan, hamba-hamba terbaik dari kalangan para hambanya agar memberikan petunjuk kepada para hamba tersebut menuju kemaslahatan mereka di dunia maupun di akhirat, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, dan menjelaskan kepada para hamba tersebut bagaimana mereka harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya fitrah dan akal manusia tidak akan bisa, ya,
mengetahui apa saja menjadi kemaslahatan bagi mereka, bagi para hamba tersebut, ya, bagi para manusia tersebut, ya, untuk kehidupan dunia mereka dan akhirat mereka, ya. Oleh karenanya, ya, dibutuhkan orang-orang yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, membawa pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Yang pesan-pesan ini memuat, ya, kemaslahatan dan kebaikan bagi para hamba dalam kehidupan dunia mereka menuju akhirat mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara buah yang baik, nah setelah, ya, kita mengetahui manfaat, ya, keimanan kepada para rasul tersebut, yang pertama tadi sudah kita sebutkan, yaitu kesadaran kita, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya kepada hambanya dan begitu perhatian dengan para hambanya, yang Allah mengutus orang-orang pilihannya, orang-orang terbaiknya, ya, hamba-hamba pilihan dan hamba-hamba terbaiknya yang diutus kepada manusia untuk memberikan petunjuk, pengajaran, bimbingan kepada manusia tersebut untuk mendapatkan apa saja yang menjadi kemaslahatan bagi mereka dalam kehidupan dunia mereka dan akhirat mereka, ya. Yang akal-akal manusia itu tak akan mampu untuk bisa mengetahui kemaslahatan dan kebaikan tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, kemudian yang kedua, ya, faedah atau manfaat yang kedua yang bisa didapatkan dari beriman kepada para rasul adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, ya, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan ini dengan diutusnya, ya, para nabi dan rasul terkhusus bagi umat akhir zaman, itu kita sebagai umat akhir zaman, ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat akhir zaman, ya, yang ternyata kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik di antara umat-umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diberikan oleh Allah, diutus kepada kita seorang nabi yang terbaik pula. Nabi yang paling utama, yang paling afdal, bahkan penghulu dari semua nabi dan rasul. Demikian. Dan beliau ternyata membawa agama yang terbaik pula, agama yang paling sempurna, ya. Kemudian kita diberikan pula, ya, kitab suci Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah SAW, yang Al-Quran ini adalah, ya, kitab suci yang tak akan pernah bisa dirubah oleh tangan-tangan manusia. Demikian. Ini kelebihan yang luar biasa, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Laqad, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, bahkan dengan dua bentuk penegasan. Laqad itu lam taukid dengan qad yang masuk kepada fiil madhi yang fungsinya adalah untuk penegasan, takkid. Sebagaimana lam sebelumnya juga takkid, ya. Sungguh benar-benar Allah telah memberikan karunia, ya. Ini karunia besar, nikmat yang besar yang diberikan kepada kita umat akhir zaman, orang-orang beriman, ya, yang mau beriman tentunya. Laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh benar-benar Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, di mana tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka dari diri mereka sendiri.
bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan para malaikat, tapi dari kalangan manusia pula. Yatlu alaihim ayatihi, yang Rasul tersebut membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, ya, mensucikan mereka dengan penjelasan-penjelasan yang berasal dari Allah SWT lewat Rasul tersebut, ya, menjelaskan kepada mereka, membersihkan mereka dengan penjelasan-penjelasan tersebut, ya, mensucikan mereka dari dosa-dosa, mensucikan mereka dari sifat dan karakter buruk. Oleh karenanya kita dapatkan bangsa Arab, ya, bangsa Arab yang ketika itu memiliki akhlak-akhlak yang sangat buruk, di mana mereka, ya, penyembah, banyak berhala, begitu juga mereka pembunuh anak-anak wanita, mereka juga berzina, bahkan, ya, satu wanita didatangi oleh beberapa pria dan seterusnya, ya. Ini Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW itu mensucikan mereka dari akhlak-akhlak buruk, mensucikan mereka dari perangai-perangai buruk, ya, dengan penjelasan-penjelasan yang itu merupakan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba, demikian kepada mereka, dan mensucikan mereka dari dosa-dosa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mereka dan beliau mengajarkan kepada mereka, dan dia yaitu Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu kitab suci Al-Quran, wal hikmah, yaitu hikmah sunnah Nabi SAW, yaitu wahyu yang diberikan kepada Nabi SAW selain Al-Quran. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, walaupun dahulu mereka sebelumnya benar-benar dalam kondisi kesesatan yang nyata. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, ini dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW kepada kita, ini merupakan nikmat yang besar, ya, karunia yang besar kepada kita. Oleh karenanya ini akan menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, pengaruh yang baik yang didapatkan oleh seorang muslim mukmin tatkala dia beriman kepada para rasul adalah kecintaan kepada para rasul tersebut alaihi wassalatu wassalam, dan memuliakan mereka, memuji mereka dengan pujian yang layak tentunya, ya, dikarenakan mereka adalah utusan-utusan Allah, ya, manusia-manusia pilihan Allah yang terbaik untuk manusia, ya. Dan dikarenakan mereka, ya, telah ya, menegakkan ibadah kepada Allah, memberikan contoh kepada para hamba umat manusia yang mereka para nabi dan rasul tersebut diutus kepada manusia ketika itu, memberikan contoh kepada mereka, ya, dan dengan lemah lembut mengajak mereka, menyampaikan kepada mereka pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ketulusan hati mereka menasihati, ya, para hamba. Nah, kita dapatkan Nabi kita Muhammad SAW salah satu di antara mereka yang demikian, bahkan dengan contoh teladan yang luar biasa, ya. Bahkan Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW berada di atas akhlak yang agung, demikian. Dan contoh teladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu begitu mulia, ya. Kita tidak mendapatkan contoh teladan yang terbaik yang telah
diajarkan oleh manusia kecuali ya apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang terbaik di dalam mengaplikasikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, oleh karenanya, ini akan semakin menambah ya kecintaan kita kepada para nabi dan rasul, terkhusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para penentang para rasul, mereka ini mendustakan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sampai demikian, ya. Kita dapatkan ya ada para penentang para rasul yang mereka ini menyangka bahwasanya dan meyakini bahwasanya para rasul tersebut semestinya ya bukanlah dari kalangan manusia, ya, tapi hendaknya dari orang yang memiliki atau dari makhluk yang dia sempurna, demikian. Seperti contohnya dari kalangan para malaikat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan umat-umat yang mereka menentang, manusia-manusia mereka menentang para rasul dengan alasan ya karena para rasul tersebut adalah manusia biasa yang mereka menginginkan hendaknya ada makhluk yang sempurna yang tidak seperti mereka, itu para malaikat yang sempurna sehingga mereka bisa dan mau untuk mengikuti rasul tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala ya membantah hal tersebut dengan mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma mana'an nasa ay yu'minu id ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basharar rasula qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutmainnina lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakar rasula. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 94 dan 95 yang artinya, dan tidaklah ada yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang kepada mereka petunjuk, melainkan mereka itu mengatakan, apakah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang ya rasul itu dari kalangan manusia? Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ini hanya alasan saja dari orang-orang ya, orang-orang kafir, para penentang tersebut. Maka Rasulullah diperintah oleh Allah untuk mengatakan, katakan Muhammad, andaikan yang ada di permukaan bumi ini adalah malaikat yang berjalan dengan tenang, pastilah kami akan turunkan kepada mereka dari langit itu seorang rasul berupa malaikat pula. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan batalnya ya persangkaan mereka, ya. Yang mestinya rasul tersebut adalah dari kalangan para malaikat, ya. Maka di sini Allah membantah. Maka seorang rasul itu semestinya adalah berasal dari jenis mereka sendiri, ya, sehingga bisa menjadi teladan bagi mereka yang sama seperti mereka, ya, yang mengalami apa yang mereka alami pula, sehingga dengan mudah untuk bisa dicontoh rasul tersebut. Demikian. Oleh karenanya Allah mengatakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu, ya, bagi kalian ada suri tauladan yang baik, teladan yang baik bagi siapa saja yang menginginkan perjumpaan dengan Allah dan perjumpaan dengan hari kiamat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, andaikan terjadi perbedaan ya antara objek yang diutus ya dengan orang yang menjadi utusan, ini berbeda, maka kita katakan kesulitan ya, akan terjadi kesulitan bagi objek yang mereka menerima utusan tersebut untuk bisa melaksanakan pesan-pesan dari sang pengutusnya. Andaikan berbeda, namun apabila sama, karena pesan-pesan ini butuh untuk diaplikasikan, pesan-pesan ini butuh untuk dikerjakan, dan ternyata apabila orang yang diutus ini ya ini adalah berbeda, maka tentunya terjadi kesulitan
ya. Bahkan sangat mungkin akan muncul ungkapan ya penolakan ya dengan alasan karena tidak sama dan sulit untuk bisa dipraktekkan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan para rasul. Ya, mereka mengatakan yang Allah abadikan di dalam surah Ibrahim ayat 10 dan 11. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, in antum illa basyarum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlukum walakinnallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyahum bisultanin illa biidznillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kalian itu Allah SWT berfirman menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan para rasul ya. Yang mereka mengatakan, tidaklah kalian, wahai para rasul, melainkan adalah manusia seperti kami. Kalian hanya ingin menghalangi kami dari apa yang telah kami sembah, apa yang disembah oleh ya para leluhur kami. Maka datangkanlah kepada kami bukti yang jelas. Maka para rasul tersebut mengatakan kepada mereka, tidaklah kami ini kecuali manusia biasa seperti kalian. Hanya saja akan tetapi Allah telah memberikan karunia kepada siapa saja yang dikehendaki dari para hambanya. Dan tidaklah kami ini bisa mendatangkan bukti kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan bukti mukjizat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya penyampaian kisah-kisah seperti ini tentang umat-umat sebelum kita, demikian pula tentang orang-orang yang dikisahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran yang mereka ini mendustakan Nabi dan Rasul ya, maka janganlah kita seperti mereka yang dengan alasan ya kita manusia biasa sementara Rasul adalah pilihan ya, manusia pilihan ya. Maka ini adalah ungkapan yang hampir mirip dengan ya ungkapan orang-orang yang menentang para rasul tersebut. Demikian ya. Di mana mereka sesungguhnya menolak kebenaran ya untuk membenarkan ya, menolak kebenaran untuk membenarkan apa yang mereka lakukan berupa kekufuran, kemaksiatan ya. Dengan berhujjah bahwasanya ini kalian manusia biasa. Artinya yang diinginkan adalah yang lainnya, ya. Nah, kalau seandainya yang diutus adalah para malaikat, tentunya mereka tak akan mampu untuk mengikutinya. Demikian. Seperti itu. Nah, ini sebagai pelajaran bagi kita. Ya, tidak ada pilihan bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengutus orang-orang pilihannya dengan membawa pesan-pesannya dan ajaran-ajarannya, ketetapan-ketetapannya. Maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita harus ya mengikuti kebenaran tersebut. Mengikuti kebenaran tersebut. Dan secara khusus kita mengikuti ya apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dan kita mengikuti serta mentaati beliau. Bila kita menginginkan ya kebahagiaan di akhirat dengan masuk surga. Kata Nabi kita Muhammad SAW, man ata'ani dakhalal jannah, siapa saja yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Demikian ya. Jangan kita beralasan seperti alasan-alasan ya orang-orang terdahulu ya yang mendustakan para nabi dan rasul dengan mengatakan ya dengan maksud untuk menolak kebenaran tersebut, tak mau untuk mengikuti ya. Dengan kita mengatakan ya mengapa ya mereka diutus kepada kami dalam kondisi mereka begitu sempurna. Demikian ya, itu mungkin alasan sebahagian yang kita ucapkan ya, yang diucapkan oleh manusia saat ini. Mereka kan manusia pilihan, adapun kita adalah manusia biasa. Demikian. Padahal ya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah aturan ya, melainkan itu sesuai dengan kemampuan manusia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan satu beban, ketetapan beban itu, ya, melainkan itu sesuai dengan kemampuan, ya. Sesuai dengan kemampuan. Tidaklah Allah memberikan beban kepada satu jiwa, ya, yaitu ketetapan kecuali sesuai dengan kemampuannya, demikian. Jadi, ya, jangan kita menolak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tolak, ya, pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala yang datangnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana, ya, para penentang dan orang-orang yang mendustakan, ya, para rasul tersebut menentang para rasul dengan alasan-alasan demikian. Namun mereka gunakan alasan yang berbeda. Ada yang memberikan alasan bahwasanya, ya, kalian adalah manusia biasa, ya. Yang mereka inginkan adalah, ya, para malaikat, bukan manusia biasa. Tujuannya sama, adalah untuk menentang, ya, kebenaran. Demikian, untuk menolak pesan-pesan yang dibawa oleh para rasul tersebut. Maka disamakan dengan itu adalah orang-orang yang suka, ya, menentang yang menentang Nabi SAW, ya, dengan cara alasannya, ya, adalah bahwasanya Nabi dan Rasul tersebut adalah manusia pilihan. Nabi dan Rasul, Nabi kita Muhammad dan Rasulullah SAW itu adalah manusia pilihan, namun kita adalah manusia biasa. Kita adalah manusia biasa. Demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tidak layak kita ungkapkan kalimat ini. Betul bahwasanya memang, ya, perintah itu sesuai dengan kemampuan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, kata Nabi SAW. Apa saja yang aku perintahkan kalian dengannya, maka lakukan semampu kalian. Kita lakukan semampu kita. Namun ketika kita betul-betul mampu, jangan kita beralasan untuk meninggalkan perintah tersebut karena alasan bahwasanya mereka, ya, atau Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang pilihan, adapun kita, ya, orang biasa. Demikian. Dengan maksud adalah untuk meninggalkan kebenaran tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini faedah dan buah serta manfaat dari beriman kepada para rasul. Kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang di pertemuan berikutnya insyaallah taala, dan kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan pertama. Ustadz mau tanya, bagaimana yang dimaksud dengan dengan takbir sebanyak 7 rakaat pertama? Apakah takbiratul ihram pertama ketika memulai sholat itu masuk dalam 7 takbir di rakaat pertama? Syukran Ustadz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 7 takbir di rakaat pertama dan 5 takbir di rakaat kedua untuk sholat Id, baik itu sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Maka maksudnya adalah, ya, 7 takbir untuk di rakaat pertama selain dari takbiratul ihram, ya, selain dari takbiratul ihram. Jadi takbir pertama sekali Allahu Akbar, ya, ini adalah takbiratul ihram. Kemudian kemudian adalah 7 berikutnya, ya, 7 takbir berikutnya. Demikian. Begitu juga, ya, ketika di rakaat kedua melakukan takbir 5 kali, dan itu tidak termasuk takbir intiqal, yaitu perpindahan rakaat dari rakaat pertama menuju rakaat kedua, ya, ketika orang yang sholat Id itu bangkit dari rakaat pertama menuju rakaat yang kedua itu dengan takbir Allahu Akbar,
Maka setelah itu menambah 5 takbir di rakaat yang kedua, demikian seperti itu ya. Jadi takbiratul ihram demikian pula takbiratul intiqal ya, itu tidak termasuk takbir yang 7 dan 5 ini, demikian ya. Afwan, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uwak saya, maksud uwak di sini adalah abang ayah ya, abang ayah atau abang ibu ya. Selama ini mengeluarkan zakat mal dengan cara membagi-bagikan beras kepada fakir miskin setiap bulan Ramadan. Dan dengan cara ya tidak menghitung nisabnya karena ketidaktahuan. Abang ibu atau ayah saya ini ya memiliki ladang sawit yang berhektar-hektar, beberapa mobil dan simpanan uang serta emas. Bagaimana cara menghitung zakatnya, Ustadz? Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk zakat mal atau zakat harta, maka menurut pendapat yang tepat ya, kecuali zakat perniagaan, maka setiap harta yang wajib dizakati tersebut itu dikeluarkan dari jenis harta itu. Walaupun ada pendapat yang mengatakan bolehnya dengan bentuk uang atau yang lainnya, ya, yaitu takaran wajib atau kadar wajib zakat yang harus dikeluarkan itu bisa dengan bentuk berupa uang atau yang lainnya. Namun wallahu ta'ala alam, menurut pendapat yang kuat, kecuali zakat perniagaan ya, maka satu harta yang wajib dizakati maka dikeluarkan zakatnya dari jenis harta tersebut, demikian ya. Maka tidak benar bila zakat harta ya berupa uang ya atau pertanian itu dikeluarkan dengan pukul rata beras. Tadi di sini disebutkan ya memiliki perkebunan sawit, demikian. Baik ya, kita akan coba untuk membantu ya. Bila seseorang memiliki kebun sawit, apakah sawit ini ya hasil kebunnya ini wajib untuk dikeluarkan zakatnya? Saya condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa zakat hanya berlaku bagi hasil bumi yang ia merupakan bahan makanan pokok yang bisa disimpan dan menjadi bahan makanan pokok. Hasil sawit itu bukanlah bahan makanan pokok, karena tidak ada orang yang makan sawit ya, demikian. Walaupun ia bahan baku untuk pembuatan minyak ya. Namun kita tahu minyak juga bukanlah bahan makanan pokok yang bisa langsung dikonsumsi seperti itu. Saya condong ya, dan inilah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik, bahwasanya yang wajib dizakati adalah bahan makanan pokok yang bisa disimpan, demikian, ditakar dan ditimbang. Sehingga hasil kebun sawit ini bukanlah termasuk darinya. Jadi bukanlah termasuk zakat pertanian dan buah-buahan. Namun kebun sawit ini apabila dijual belikan hasilnya, maka ketika itu zakat yang berlaku bagi para petani atau pekebun sawit adalah zakat pertanian dan perniagaan, demikian. Caranya ya adalah
dengan menghitung akumulasi keseluruhan dari hasil bersih setelah dikeluarkan biaya operasional seperti contohnya biaya perawatan, ya, biaya pemupukan, biaya pemanenan, ya. Begitu juga hutang-hutang untuk membeli pupuk dan seterusnya. Dikeluarkan biaya operasional, termasuk adalah biaya penjagaan kebun tersebut, ya. Yang jelas perawatan, ya, biaya operasional. Nah, hasil yang didapatkan berupa uang setelah melakukan penjualan, hasil yang didapatkan, hasil panen didapatkan dari sawit tersebut, baik itu mungkin per pekan atau per 2 pekan atau per 3 pekan atau per bulan, ya, ini diakumulasikan hasil bersihnya, ya, hasil bersihnya itu keuntungan bersihnya itu diakumulasikan mulai dari awal tahun sampai akhir tahun. Setelah dihitung dan diakumulasikan keseluruhannya, maka dikeluarkan 2,5%-nya atau 1/40-nya, itu yang dizakati, ya. Baik, ya. Nah, kita dapatkan di sini kan hasilnya berupa kebun sawit, ya. Namun yang dikeluarkan adalah uang. Ini berbeda, tidak masalah. Kenapa? Karena memang di sini ada penjualan, dan penjualan itu yang ingin didapatkan adalah keuntungan dari uang tersebut, ya, keuntungan berupa uang dari hasil penjualan tersebut, demikian, ya. Nah ini untuk zakat perniagaan dari hasil kebun sawit tersebut. Adapun mobil, ya, mobil, maka apabila mobil tersebut tidak dijual belikan, mobil tersebut hanyalah digunakan, maka mobil tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Ya, mobil tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Termasuk rumah juga. Rumah, kecuali apabila rumah tersebut adalah rumah sewa, maka hasil sewa yang didapatkan, upah dari sewa tersebut yang dizakati, demikian. Ya. Kemudian simpanan uang dan emas. Nah, simpanan uang dan emas ini dizakati apabila telah sampai nisabnya, ya. Simpanan uang dan emas, ya. Adapun emas, maka nisabnya adalah 85 gram emas 24 karat, ya. Apabila telah mencapai batas minimal ini, maka emas tersebut wajib untuk dizakati. Apabila lebih, maka tentunya dikeluarkan darinya 2,5% atau 1/40-nya, demikian, dari total jumlah emas atau berat emas yang ada ketika itu yang telah lewat nisabnya, demikian. Kemudian uang, ya, uang menurut jumhur ulama termasuk juga harta yang wajib dizakati apabila disimpan, ya, disimpan, ya, uang tersebut, ya, maka ketika telah sampai nisabnya dan telah berjalan 1 tahun, maka wajib juga untuk dizakati. Nah, nisab untuk uang adalah mengikuti nisab perak menurut pendapat yang saya condong kepadanya, ya. Walaupun ada yang berpendapat dari kalangan para ulama, ya, bahwasanya nisab uang itu mengikuti nisab emas, ya. Namun saya condong, ya, untuk mengikuti nisab perak karena ini lebih, ya, lebih berempati kepada fakir miskin, demikian, ya. Nah, apabila nilai uang tersebut senilai minimalnya 595 gram perak, yang barangkali perak itu saat ini harganya mungkin sekitar 11 sampai 12 ribu, ya. Dan nilai ini nilai yang sangat sedikit, ya.
Jadi kalau uang sekitar senilai 595 gram perak ini sudah masuk nisabnya dan menunggu 1 tahun, maka bisa dikeluarkan. Yang dikeluarkan adalah 2,5% atau 1/40-nya, demikian. Jadi untuk hasil bumi, hasil kebun sawit, ya, berupa keuntungan bersihnya itu wajib ya untuk dikeluarkan zakatnya dengan model zakat perniagaan, ya. Itu juga 2,5% atau 1/40-nya. Begitu juga uang dan emas itu yang wajib dikeluarkan adalah 1/40-nya atau 2,5%-nya. Demikian ya. Adapun mobil, rumah maka tidak dizakati kecuali apabila dijual belikan ya, dan itu memenuhi syaratnya yaitu sampai nisabnya dan bertahan 1 tahun nisab tersebut. Baik, ini jawaban untuk pertanyaan tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wafik barakallah. Pertanyaan berikutnya, orang tua yang tidak mampu namun anaknya kaya. Orang tua tersebut tidak tinggal bersama dengan anaknya. Apakah orang tua tersebut berhak untuk menerima zakat? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik ya. Bismillah. Bila ada anak yang kaya namun orang tua miskin, saya khawatir anak tersebut jatuh kepada ya pengabaian terhadap orang tuanya. Kalau ada anak yang kaya namun orang tuanya miskin, maka kita katakan ini bisa jadi jatuh kepada pengabaian kepada orang tua. Karena sesungguhnya harta anak adalah harta orang tua. Harta anak adalah harta orang tua. Ya. Berdasarkan hadis dari Amr ibnu Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi SAW sembari mengatakan, Inna limalan wa inna walidi yahtaju ila mali. Sesungguhnya aku memiliki harta, sementara orang tuaku itu butuh kepada hartaku. Dan yang lain disebutkan aku punya juga tanggungan. Ya, jadi harta ada, tanggungan juga ada. Ya, yaitu anak dan istrinya. Sementara orang tuaku membutuhkan hartaku. Maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka liwalidika. Inna auladakum min athabi kasbikum. Kulu min kasbi auladikum. Kata Nabi SAW, engkau dan hartamu adalah milik orang tuamu. Sesungguhnya anak-anak kalian itu termasuk hasil usaha terbaik kalian. Maka makanlah dari hasil usaha anak-anak kalian. Lihat, ya. Nah, di sini hukum yang jelas yang diberikan Nabi SAW bahwasanya, ya, kita dan harta kita adalah milik orang tua kita. Demikian. Maka tidak layak kita kaya sementara orang tua kita miskin. Kita berkecukupan makan sementara orang tua kita kelaparan. Ini tidak benar, ya. Saya khawatir tindakan seperti ini merupakan bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin yang menjadi sebabnya adalah karena terpisah jauh. Maka kita katakan, bukankah bisa kita mengirimkan harta kita kepada orang tua kita, ya, tanpa harus kita berbakti kepada orang tua kita ketika mereka ada di sisi kita? Tidak mesti. Memang tidak bisa dipungkiri terkadang orang tua kita lebih suka dia mandiri, tidak ingin memberatkan anak, ya. Lebih suka dengan kewibawaannya, di mana dia tidak suka untuk meminta-minta kepada anak. Walaupun dia membutuhkan, maka sebaiknya kita yang perhatian. Ya, kita yang perhatian, karena sesungguhnya
kita kelak pun akan seperti mereka, tua. Dalam kondisi tua yang sangat mungkin juga kita lebih parah ketimbang mereka dari sisi ekonomi. Ya. Barangkali juga kita akan seperti mereka pula, yaitu kita menahan diri untuk tidak memberatkan anak. Kita menahan diri untuk tidak meminta-minta kepada anak. Kita punya rasa malu. Namun tak dipungkiri kita juga butuh. Ya, kita juga butuh. Oleh karenanya sebaiknya anak yang memahami kondisi tersebut. Lebih-lebih kita ini adalah milik orang tua kita dan harta kita, maka kita arahkan harta kita, sebagian dari harta kita untuk kebutuhan mereka. Jangan sampai mereka miskin, jangan sampai mereka susah makan sementara kita berkecukupan dan cukup makan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian berdasarkan dari keterangan ini, maka tidak layak pula zakat kita ini kita arahkan kepada orang tua kita. Zakat kita ini kita arahkan kepada orang tua kita. Ya. Mengapa demikian? Ya karena harta kita adalah harta orang tua kita. Apabila kita arahkan zakat kita kepada mereka, maka tentunya seperti berzakat kepada pemilik harta tersebut, sehingga tidak terhitung mengeluarkan zakat. Demikian, maka tidak benar, maka pendapat yang kuat adalah tidak boleh berzakat kepada orang tua, mengarahkan harta zakat kepada orang tua. Mengapa? Karena harta kita, harta anak adalah harta orang tua. Apabila seorang anak membayarkan zakatnya yang diarahkan kepada orang tuanya, maka ketahuilah itu seperti kembali zakat itu atau berzakat itu kepada pemilik sendiri, pemilik harta itu sendiri, sehingga tidak terhitung zakat. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Kemudian ada pertanyaan. Bismillah, bila orang tua kita seorang janda yang sudah tak mampu namun mendapatkan zakat fitri dari masjid, apakah kita sebagai anak tetap wajib untuk menzakatkan atau menzakati orang tersebut, atau tidak? Karena kita mampu untuk menzakati orang tua kita, maksudnya membayarkan zakat orang tua kita. Jazakallahu khairan. Baik, bismillah. Seorang yang tidak mampu, untuk berzakat karena miskinnya, bisa jadi ketika di malam Idul Fitri, ketika itu dia memiliki kemampuan, ketika itu bisa dia kaya mendadak dengan mendapatkan zakat dari orang-orang sekitar atau lewat masjid, lewat panitia zakat yang ada di masjid. Demikian. Nah, bisa jadi ketika itu memiliki kemampuan. Oleh karenanya menurut pendapat yang kuat adalah orang yang wajib zakat fitri itu adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari kebutuhan makan dan minumnya, dari kebutuhan makannya untuk sehari semalam di hari raya Idul Fitri. Contoh, apabila seseorang membutuhkan apabila seseorang itu dia membutuhkan untuk kebutuhannya sehari semalamnya adalah 50.000, namun dia memiliki uang ketika itu 100.000, maka ketahuilah dia telah memiliki kelebihan dari kebutuhan makannya sehari semalamnya untuk di hari raya, sehingga wajib bagi dirinya untuk mengeluarkan zakat ketika itu. Demikian, dari 50.000 sisanya, seperti itu, dari 50.000 sisanya. Saya ulangi, jadi kalau ini contoh, kalau ada seseorang yang ketika di malam Lebaran, di malam Idul Fitri, dia memiliki uang 100.000, sementara
dia adalah orang miskin sesungguhnya, tapi dia memiliki uang 100.000. Ya. Kebutuhannya untuk esok harinya, untuk makan dan minumnya, untuk sehari semalamnya itu 50.000, karena dia akan olah sekitar 50.000. Maka sisanya itu wajib untuk dizakati. Yaitu maksudnya sisanya itu wajib untuk dikeluarkan sebagai pembayaran zakat fitri, zakat jiwa bagi dirinya. Demikian wallahu taala alam, ya. Seperti itu. Walaupun dia adalah orang miskin dari kehidupan sehari-hari, ya. Jadi menurut pendapat ini, yang saya condong kepada pendapat ini, jadi ada orang yang sesungguhnya dari kehidupannya setahun dia termasuk orang yang miskin. Namun bisa jadi kondisi yang miskin seperti itu dia bisa mendadak berkecukupan di satu waktu yang ketika itu wajib baginya untuk membayarkan zakat fitri bagi dirinya, untuk dirinya. Demikian, ya. Kata Nabi SAW, ya, man sa'ala wa indahu ma yughni fa inna ma yastaksiru minan nari. Siapa saja yang meminta-minta sementara dia memiliki sesuatu yang mencukupi dia, maka sesungguhnya dia hanyalah memperbanyak dari api neraka. Para sahabat bertanya, wa ma yughni ya Rasulullah? Apa yang mencukupi itu wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, an yakuna lahu syab'u yaumin wa lailatin. Dia memiliki makanan yang mengenyangkan atau mengenyangkan dia sehari semalamnya. Demikian. Jadi ukuran seperti itu adalah kecukupan, ya, dikatakan sesuatu yang mencukupi dia. Sehingga kelebihan dari hal ini itu diharuskan bagi dirinya untuk membayar zakat, ya. Wallahu taala alam. Baik, para hamba Allah rahimani warahmatullah, barangkali kita cukupkan untuk penyampaian materi kali ini dan menjawab pertanyaan. Barangkali dalam penyampaian ini, ya, kajian kali ini banyak kesalahan, kekeliruan dan kekurangan, ya. Kami mohon maaf, ya, atas kesalahan, kekeliruan dan kekurangan tersebut. Kepada Allah kami mohon ampun. Kebenaran maka ambillah, kekurangan, kekeliruan maka tinggalkanlah. Sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan memberikan motivasi kepada kaum muslimin lewat media Rosyad TV ini. Mari kita bersedekah, berinfak, mengeluarkan sebagian harta kita untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun di atasnya Masjid Al-Muwahhidin, yang insyaallah ta'ala akan ditegakkan di atasnya sholat 5 waktu, kemudian diselenggarakan padanya, ya, kegiatan-kegiatan kajian ilmiah insyaallah ta'ala, demikian pula kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya, ya. Maka mari kita miliki aset akhirat, ya, dengan mengirimkan sebagian harta kita ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia berikut ini di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Kembali saya ulangi, mari kita miliki aset akhirat dengan bersedekah jariah di Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.